Gabung bersama channel Berbagi Solusi dengan saya TP Barasa. Kali ini kita akan berbagi solusi bagaimana cara praktis untuk belajar mengemudi sehingga teman-teman boleh cepat mahir. Nah, untuk boleh cepat mahir belajar mengemudi, teman-teman, ada 5 hal yang dasar sekali untuk boleh dipelajari teman-teman. Saya yakin kalau yang 5 hal ini teman-teman tahu, paham, maka belajar mengemudi itu akan praktis sekali. Sangat gampang sekali. Sekalipun mobil yang dikendarai seperti mobil yang ini, yang kita pakai ini agak tinggi, agak besar, tetapi bisa gampang menguasainya, teman-teman. Nah, apa yang 5 hal itu, teman-teman? Yang 5 hal itu adalah yang pertama, yang teman-teman perlu pahami, perlu kuasai, perlu pelajari, yaitu sistem kemudi. Ini sistem kemudi dan juga klakson. Di sini ada sistem kemudi ini, ada klakson ini. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman perlu pahami adalah kaca spion. Kaca spion, teman-teman. Kemudian yang ketiga yang perlu teman-teman kuasai juga adalah kunci kontak. Kunci kontak. Kunci kontak. Nah, kemudian yang keempat yang perlu teman-teman kuasai adalah saklar kombinasi. Saklar kombinasi itu ini di dalamnya ini ada saklar kombinasi. Kemudian ada ini tuasnya saklarnya, saklar di sini ada untuk lampu-lampu. Kemudian di sebelah kiri ada saklar untuk wiper dan washer. Nah, itu yang 4 hal. Kemudian satu lagi teman-teman yang perlu dikuasai adalah pedal. 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 Pedal itu ada 3 teman-teman. Pedal ada ini pedal kopling. Ini teman-teman. Ini yang saya tekan pakai kaki. Kemudian ini pedal rem teman-teman. Kemudian ini pedal gas. Yang 5 hal tadi sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Sistem kemudi atau setir. Ini adalah sistem kemudi atau setir, teman-teman. Nah, sistem kemudi ini atau setir ini itu adalah berfungsi untuk mengarahkan kendaraan kita kemana kita pergunakan. Nah, ini ada 3 fungsi. Satu, ketika kendaraan itu kita bawa secara lurus, maka setirnya kita cukup buat seperti ini. Kendaraannya akan berjalan lurus ke depan. Nah, kemudian ketika kita mau berbelok ke kiri, maka setir ini atau kemudi ini kita putar seperti ini ke kiri. Maka nanti roda akan mengarah ke kiri. Nah, kemudian kalau kita mau berbelok ke kanan, maka sistem kemudi setir ini kita putar seperti ini, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi dia caranya pelan saja, teman-teman. Maka nanti arah roda kita akan ke sebelah kanan. Nah, itulah fungsi dari setir atau sistem kemudi. Di dalam setir kemudi seperti tadi sudah saya sampaikan teman-teman, ada klakson. Nah, cara mempergunakan klaksonnya adalah tinggal menekan seperti ini saja. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memberitahu pengguna jalan lain yang ada di depan kita atau juga di samping kiri, samping kanan, sehingga mereka mengetahui bahwasanya ada kendaraan yang akan mendahului ataupun dekat mereka, sehingga mereka bisa hati-hati, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman, yang perlu dipelajari, dipahami, dan tahu fungsinya teman-teman adalah kaca spion. Kaca spion itu fungsinya untuk melihat pengguna jalan yang lain. Pengguna jalannya, teman-teman. Kaca spion ada 3 paling tidak di dalam satu kendaraan. Satu, kaca spion sebelah kanan. Ini teman-teman, sebelah kanan. Nah, apa fungsinya kaca spion sebelah kanan? Itu jelas
supaya kita bisa melihat pengguna jalan yang ada di sebelah kanan kita, teman-teman. Apabila kita mau berbelok ke kanan, maka kita bisa melihat pengguna jalan yang ada di sebelah kanan, di belakang tapi sebelah kanan. Maka kita bisa pastikan bahwa kondisi aman ke sebelah kanan, maka kita bisa berbelok. Seperti itu juga kaca spion yang ada di sebelah kiri. Nah ini teman-teman, kaca spion sebelah kiri, kita cukup melihat dari sini, posisi kita menyetir, kita melihat ke arah kiri. Nah kita juga bisa melihat pengguna jalan yang ada di sebelah kiri, di belakang sana, bisa samping kiri. Nah dengan melihat kaca spion sebelah kiri, kita pastikan maka kondisi itu aman, maka kita bisa berputar atau juga berbelok ke sebelah kiri. Nah kemudian satu lagi, yang ketiga teman-teman, ada kaca spion yang ada di sini, di atas ini, di atas dia, dekat pengemudi nih. Nah apa fungsinya teman-teman? Ini adalah kita buat seperti ini supaya kita bisa melihat kendaraan atau juga pengguna jalan yang ada di belakang mobil kita. Maka ketika kita mundur, kita bisa memastikan bahwa kondisi itu aman. Maka kita bisa mundur atau juga kita bisa mengerem supaya jangan terjadi tabrak beruntun. Kalau kita rem tiba-tiba, rupanya ada pengguna jalan di belakang, bisa-bisa kita ditabraknya dari belakang. Tapi dengan mengetahui kondisi di belakang, kita bisa merem atau juga kita bisa mundur. Tiga teman-teman, ada kunci kontak. Ini adalah kunci kontak teman-teman. Di kunci kontak itu ada lock, ada off, ada ACC, ada on, ada start. Nah, apa fungsinya teman-teman? Fungsi lock. Nah ini misalnya ini kunci, ini adalah kunci kontaknya. Kita masukkan kuncinya ke sini. Nah dia kita lock, kita posisikan ke lock. Nah ketika dia posisi lock, ini teman-teman, maka kunci ini bisa kita ambil. Nah ini. Tapi kalau tidak lock, nah kunci ini tidak bisa kita ambil teman-teman. Tapi kalau kita posisikan dia ke lock, kuncinya bisa kita ambil. Itu satu. Kemudian dalam posisi lock, ini terkunci teman-teman, setirnya terkunci. Maka ketika kendaraan kita parkirkan, kita tinggalkan kendaraan kita, maka kita posisikan kunci kontak itu ke lock. Maka kunci kontaknya bisa kita lepas atau kita ambil dan setirnya atau kemudinya terkunci. Itulah untuk lock. Kemudian setelah lock ada off. Ini posisinya off seperti ini teman-teman. Nah kalau dia off, itu artinya maka aliran arus ke sistem aksesoris dan juga sistem pengisian dan juga ke sistem starter itu tidak berfungsi. Dalam artian arus dari baterai ke sistem aksesoris, ke sistem starter dan juga sistem pengisian tidak mengalir kalau di posisi off. Kemudian di posisi ACC, nah ini teman-teman, ini posisi ACC, aksesoris. Itu artinya arus listrik dari baterai itu mengalir ke sistem aksesorisnya. Apa saja itu aksesorisnya teman-teman? Aksesorisnya ada seperti radio, kemudian ada bisa video MP3 seperti ini. Kemudian ini ada radio. Nah, atau kita mau mencas baterai, mencas HP. Nah, itu sistem aksesorisnya. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada on. Ada on teman-teman. Nah, kalau dia posisi on seperti ini on, maka di sini nampak dia baterainya terisi, kemudian sistem-sistemnya juga terisi, teman-teman. Arti arus itu mengalir dari sistem baterai ke sistem pengisian atau juga sistem pengapian kelistrikan itu mengalir. Nah, itu teman-teman untuk arusnya. Arus dari baterai itu mengalir ke sistem kelistrikan engine. Itu kalau dia dalam posisi on. Bukan hanya sistem kelistrikan bodinya saja arusnya mengalir dari baterai, tetapi kalau posisi on,
arus itu sudah mengalir dari baterai ke sistem pengapian atau juga ke sistem kelistrikan engine-nya. Nah, kemudian satu lagi teman-teman, ada start. Nah, start ini seperti namanya start, itu adalah menghidupkan mobil atau kendaraan kita. Men-start. Nah, seperti ini. Nah, mesinnya hidup. Kenapa bisa hidup? Karena arus yang ada dari baterai itu mengalir ke starter, mesin starter kita. Maka mesin starternya berputar, memutar poros engkol, sehingga poros engkol memutar komponen-komponen mesin. Akhirnya mesinnya hidup. Nah, itu teman-teman yang ketiga untuk kunci kontak. Oke, yang keempat teman-teman adalah yang perlu kita pahami supaya kita bisa mahir cepat untuk belajar mengemudi itu. Yang keempat adalah saklar kombinasi. Apa itu saklar kombinasi teman-teman? Saklar kombinasi itu adalah komponen yang bisa mengatur sistem lampu-lampu dan juga mengatur washer dan juga wiper. Nah, di sini ada saklar untuk lampu-lampu yang di sebelah kanan ini. Ini adalah saklar lampu-lampu. Fungsinya adalah untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada di mobil atau kendaraan kita. Bagaimana cara menggunakannya teman-teman? Caranya adalah, nah di sini bisa diputar, nah seperti ini. Bisa juga diputar seperti ini. Kemudian bisa ditarik seperti ini. Nah, teman-teman, kalau dia diputar sekali seperti ini, maka lampu kota akan hidup. Lampu kota akan hidup, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini lampu kota hidup untuk kendaraan kita ini. Kemudian kalau diputar gini 2 kali, lampu dekat hidup, lampu dekat. Nah, kemudian kalau di mobil kita ini ditarik seperti ini, lampu jauh hidup, teman-teman. Lampu jauh hidup, teman-teman. Nah, saya ulang, untuk lampu-lampu diputar sekali, maka lampu dekatnya atau lampu kota hidup. Lampu kota hidup, teman-teman. Nah, kemudian diputar sekali lagi, lampu dekatnya hidup. Nah, kemudian kalau kita mau hidupkan lampu jauh, kita tinggal tarik seperti ini, maka lampu jauhnya hidup. Nah, itu teman-teman untuk lampu kota, lampu dekat, dan juga lampu jauh. Nah, kemudian kalau kita mau belok ke kanan, kita tinggal gerakkan ini ke bawah. Nah, ini. Maka dia akan berkedip-kedip lampu sebelah kanan. Itu tandanya kita bisa berbelok ke kanan. Kemudian kalau kita gerakkan ini ke atas, tekan ke atas seperti ini, maka lampu tanda belok sebelah kiri akan hidup, berkedip-kedip. Itu tandanya kita bisa berbelok ke sebelah kiri. Itulah untuk lampu-lampu ini, teman-teman. Nah, kalau kita buat seperti ini, dia ada nampak seperti ini. Nampak dia bahwa lampu belok sebelah kiri hidup. Kalau dibuat tadi ke bawah ditarik seperti ini nampak dia, teman-teman. Jalur ke kiri, ke kanan. Kita akan berbelok ke kanan. Nah, itu untuk lampu-lampu, teman-teman. Di sebelah kiri ini, teman-teman, ada washer dan wiper. Nah, ini washer dan wiper. Fungsinya adalah untuk membersihkan kaca. Washernya adalah untuk menyemprotkan air ke kaca. Wipernya adalah untuk membersihkan kaca. Kotoran-kotoran yang ada di kaca kita ini akan dibersihkan. Nah, cara penggunaannya, teman-teman. Nah, kalau ini kita tekan seperti ini. Nah, yang terjadi adalah dia akan menyemprotkan air. Washernya menyemprotkan air seperti ini. Kemudian wipernya akan melap kacanya, membersihkan kacanya. Sekali saja kita tekan, dia akan bersamaan bekerja. Washer dan wipernya sama-sama bekerja.
Nah, cukup kita tekan seperti ini. Kalau kaca kita kotor atau pada saat hujan, dia akan dibersihkan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, kalau ini kita putar ke depan sekali seperti ini. Nah, ini maka wipernya akan bergerak pelan-pelan. Nah, ini dia pelan. Sekali-sekali saja dia berputar. Nah, kemudian kalau kita tekan dia sekali lagi, dua kali putaran dia, maka wipernya akan lebih cepat. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita putar lagi sekali lagi, dia akan kencang kali, akan semakin kencang, wipernya semakin kencang. Nah, itu teman-teman. Maka untuk menormalkannya kita buat berlawanan arah. Kalau tadi kita putar ke depan, ini kita putar kembali ke atas. Ya, seperti ini. Untuk menormalkannya tinggal kebalikan dari yang pertama. Kalau tadi kita seperti ini, kita putar sekali, kemudian putar lagi. Kalau mau cepat, untuk mengembalikan ke normal, kita putar kembali seperti ini. 1, 2, baru kembali ke sini, off. Di sini ada posisi off, in, low, high. Nah, kalau posisi ke sini dia high itu adalah cepat sekali, low agak cepat, in ini agak pelan. Kemudian ke off itu berarti tidak kita hidupkan atau mati. Nah, itulah untuk wiper dan wisernya, teman-teman. Yang kelima, teman-teman, adalah sistem pedal. Nah, pedal di sini ada 3. Pertama adalah pedal kopling. Ini teman-teman yang saya tekan dengan kaki saya. Ini adalah pedal kopling. Kemudian yang kedua, pedal rem. Ini yang di tengah, teman-teman. Ini adalah pedal rem. Kemudian sebelah kanan ini adalah pedal gas. Nah, pedal yang perlu kita pelajari itu ada 3 pedal. Pedal kopling paling kiri atau sebelah kiri, pedal rem yang ada di tengah, pedal gas yang ada sebelah kanan. Nah, posisi kaki ke pedal masing-masing ini, yang 3 ini, kaki kiri di pedal kopling. Ini jangan dipindah-pindah. Kaki kiri ini tidak boleh ke rem, apalagi ke gas, tidak boleh. Tetapi dia harus tetap di posisi pedal kopling. Ini kaki kirinya. Kemudian kaki kanan itu fungsinya untuk menekan pedal rem dan juga pedal gas. Ini bergantian. Nah, bagaimana menggunakan pedal koplingnya? Pedal kopling ini kita pergunakan ketika kita mau memindahkan gigi, memindahkan percepatan, kita mau ganti percepatannya, maka pedal koplingnya kita injak. Untuk apa? Supaya putaran mesin itu terputus dari mesin ke transmisi atau persneling. Dia terputus sehingga gigi bisa kita ganti. Misalnya dari gigi 1 ke gigi 2, ke gigi 3, ke gigi 4, ke gigi 5, atau gigi mundur. Nah, itu fungsi pedal kopling ini. Ketika kita tekan pedal kopling, maka putaran mesin dari mesin ke transmisi atau persneling itu terputus. Nah, kalau untuk pedal rem, nah seperti namanya adalah rem itu adalah untuk mengurangi kecepatan kendaraan kita atau juga untuk menghentikan kendaraan kita. Kalau kita mau berhenti, maka kita tekan pedal rem dengan kaki kanan kita seperti ini. Dengan catatan, ketika kita menekan pedal rem sampai kandas, pedal kopling juga harus kita tekan sampai habis. Untuk apa? Supaya mesin kita tidak mati. Nah, kalau gas ini, teman-teman, ini adalah ketika laju kendaraan kita pelan, gasnya seperti ini. Tetapi kalau kita mau
supaya kendaraan kita lajunya semakin kencang, maka gasnya akan kita tekan ke bawah. Kita tekan sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan catatan, menekan gas ini jangan secara tiba-tiba, tetapi dia harus pelan-pelan. Kita tekan dia perlahan seperti ini, sesuai dengan kebutuhan. Untuk kopling itu teman-teman, untuk kopling, hubungan kopling tadi ada tuas pengganti gigi, pemindah gigi. Nah, ini tuas pemindah gigi. Ketika kita tekan kopling, maka gigi dari kendaraan itu bisa kita pindahkan atau kita ganti. Seperti ini teman-teman. Ini di kendaraan kita ini ada 5 giginya. Ada 5 percepatan. 5 percepatan. Percepatan 1, percepatan 2, percepatan 3, percepatan 4, dan percepatan 5. Kemudian di sini ada R. R artinya ini adalah mundur. Ketika kendaraan kita mau mundur, kita pergunakan ini gigi R atau percepatan R. Nah, bagaimana menggunakan percepatan ini, atau bagaimana kalau masuk gigi 1? Kalau dia masuk gigi 1, di sini ada tandanya, berarti ini kita tekan ke depan. Ini kita gerakkan ke depan, kita tekan ke depan. Supaya ini bisa kita gerakkan ke depan, maka kopling tadi yang diinjak oleh kaki kiri kita tekan habis. Kita tekan habis, maka tuas pemindah tenaga atau pemindah gigi ini kita gerakkan, kita geser ke kiri, kemudian kita tekan ke depan. Nah, ini adalah gigi 1. Ini adalah gigi 1. Nah, kapan kita gunakan gigi 1? Gigi 1 itu kita gunakan ketika kendaraan itu mulai berjalan. Dari berhenti kita mau berjalan, maka kita pergunakan gigi 1. Caranya seperti ini teman-teman. Kita geser ke kiri, kemudian geser ke depan. Dengan catatan koplingnya kita tekan atau kita injak dengan kaki kiri kita sampai habis. Itu untuk gigi 1. Kemudian kalau kita mau masuk ke gigi kedua, kita tinggal tarik lurus dari gigi 1. Kita tarik seperti ini, tarik ke belakang lurus. Nah, ini adalah gigi 2. Gigi 2 juga, ketika kita mau masuk ke gigi 2, kopling harus kita tekan dengan kaki kiri kita sampai habis. Nah, kemudian kalau kita mau masuk ke gigi 3, caranya tekan ke depan setengah tekanan seperti ini. Nah, posisi ini adalah netral. Kemudian geser ke kanan seperti ini sedikit. Kemudian geser ke depan. Nah, ini adalah gigi 3. Nah, kemudian kalau kita mau masuk ke gigi 4, ini tinggal tarik dari depan seperti ini. Nih. Kemudian tarik ke belakang. Nah, ini. Berarti untuk gigi 4 tinggal lurus dari gigi 3. Nah, kemudian kalau kita mau masuk gigi kelima, kita geser lagi ke depan. Ini. Kemudian kita geser ke sebelah kanan sedikit. Kemudian kita geser ke depan. Nah, seperti ini. Ini adalah posisi gigi 5. Ini posisi gigi 5, teman-teman. Kemudian kalau kita mau masuk gigi mundur, kita tinggal tarik ke belakang, nih. Kemudian tarik terus ke belakang. Nah, ini mundur. Oke, kita ulang teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 percepatan atau 5 gigi. Dan 1 lagi gigi mundur. Kita arahkan untuk gigi 1. Kita posisikan ke kanan. Kita posisikan ke kiri. Ini kita arahkan ke kiri, gini. Kita
kita geser ke kiri, kemudian geser ke depan, itu adalah gigi 1. Kemudian untuk gigi 2 tinggal tarik ke belakang sampai habis, itu adalah gigi 2. Kemudian untuk gigi 3, geser ke depan sedikit, kemudian tarik ke kanan sedikit, kemudian geser ke depan lagi, itu adalah gigi ketiga. Kemudian gigi keempat tinggal tarik ke belakang lurus gigi 3, itu adalah gigi 4. Untuk gigi 5, geser ke depan sedikit, kemudian geser ke kanan, kemudian geser ke depan habis, itu adalah gigi 5. Kemudian untuk gigi mundurnya, tarik dari gigi 5 seperti ini. Nah, ini posisi netral. Posisi netral. Kemudian kalau misalkan kita dari gigi 1, kita langsung atrek. Dari gigi 1, kemudian kita atrek seperti ini. Gigi 1 tarik ke belakang sedikit, kemudian arahkan ke kanan atau geser ke kanan sampai habis gini, kemudian tarik ke belakang sampai habis. Ya, ini adalah mundur. Nah, coba kita praktekkan teman-teman. Coba kita praktekkan teman-teman. Ini posisi kendaraan kita sedang berhenti. Nah, kita mau posisikan berjalan dari gigi 1. Kendaraan itu ketika mau mengawali perjalanan, dari diam ke bergerak, kita harus masuk ke gigi 1. Setiap mengawali perjalanan harus gigi 1, teman-teman. Kalau kendaraan kita berhenti, kita rem, maka kita harus posisikan lagi dia ke gigi 1 ketika kita mau berjalan. Nah, karena posisi jalan ini kita akan ke arah belakang, kita akan kembali, kita akan berjalan ke arah belakang, maka kita akan mundur. Kendaraan ini kita mundurkan. Caranya, teman-teman, ini netral, kita arahkan ke kanan seperti ini, maka kita tarik ke belakang sampai habis seperti ini, maka posisinya adalah mundur seperti ini, teman-teman. Nah, kita mundur ini. Nah, sekalian juga seperti tadi kita katakan mempergunakan kaca spion. Nah, ini kita harus lihat kaca spion sebelah kiri, teman-teman, seperti ini. Kaca spion sebelah kiri apakah aman, karena kita mau berbelok secara mundur ke sebelah kiri. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Dengan setir juga kita putar. Kalau kita mau berputar kendaraan kita mundur ke sebelah kiri, maka setir kita juga kita putar ke sebelah kiri. Kalau kita mau mundur ke arah sebelah kanan, maka setir kita putar ke sebelah kanan. Nah, sekarang teman-teman kita mau maju. Maka kalau kita mau maju, maka ini pemindah tenaga ini kita geser ke sebelah kanan, ke sebelah kiri ini. Kemudian kita geser ke depan. Ini masuk ke gigi 1. Maka kendaraan kita bawa, atau kita bisa gerakkan kendaraan kita ke depan. Nah, ini gigi 1. Kita sekarang dalam posisi mempergunakan percepatan pertama atau gigi 1. Nah, kita kalau kendaraan kita di gigi 1, posisi gigi 1, maka kecepatannya pun tidak begitu cepat, pelan seperti ini, teman-teman. Jangan kalau posisi 1 kita gas kencang. Nah, itu merusak kendaraan. Kalau dia sudah semakin cepat, kendaraan kita sudah semakin cepat, teman-teman, maka kita naikkan giginya atau kita ganti giginya ke gigi 2 seperti ini. Nah, maka kita bisa semakin kencang. Nah, seperti ini. Nah, ini kita berbelok. Setirnya kita putar seperti ini, teman-teman. Ini. Kalau kita berbelok. Nah, ini. Kalau kita berbelok, kita arahkan setir kita ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau lurus kita tinggal seperti ini aja, teman-teman. Nah, ini. Kita hanya seperti ini saja.
Nah, kalau kita berhenti, kita tinggal tekan kopling, kemudian kita tekan rem. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita gerakkan lagi kendaraan kita maju lagi, arahkan pemindah tenaga ini ke 1. Nah, kita maju teman-teman. Nah, kemudian kita mau percepat kecepatan kita, laju kita mau kita percepat, kita ganti lagi giginya ke gigi 2 teman-teman ini. Nah, maka kita bisa semakin cepat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita berjalan di turunan, ini turunan teman-teman. Nah, kita usahakan kendaraan kita agak kita perlambat teman-teman, dan juga kopling kita tekan, dan juga rem juga kita tekan secara pelan teman-teman. Nah, kalau kita tanjakan seperti ini, kita bisa buat giginya gigi 2 atau gigi 1 teman-teman. Ini gigi 2 teman-teman, gigi 2 kita buat. Nah, ini. Nah, posisi kita sekarang adalah gigi 2. Kalau kita mau percepat lagi kendaraan kita, maka kita masuk ke gigi 3 teman-teman, seperti ini. Ini kita masuk ke gigi 3. Kalau kita mau lebih cepat lagi, kita masuk gigi 4. Kalau semakin cepat lagi, kita bisa masuk ke gigi 5 teman-teman. Nah, itulah cara praktis bagaimana kita bisa belajar mengemudi supaya kita cepat mahir. Kita pelajari 5 hal dasar supaya kita boleh mahir. Nah, untuk kali ini demikian dulu pembelajaran kita, demikian juga dulu yang bisa kita pelajari bersama. Untuk itu, selamat mencoba bagi teman-teman, dan kami harapkan juga dukungan teman-teman untuk channel kita, dan mohon di share, di like, dan di subscribe. Terima kasih.